keimanan pada Rasul bersifat tabligh, kudu mengajaklah orang berbuat baik. Adapun nerima atau tidak itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Jadi yang namanya kebaikan tetap bernilai kebaikan meski kita ngajak tidak berhasil orang berbuat baik, karena urusannya kita dengan Allah, bukan dengan dia, dengan Allah. Bahwa kita mengamalkan ngaji sifat tabligh, ngajak orang ngaji begitu, ngaji begitu, ngajak orang begitu. Ini namanya dakwah, baik dengan ucapan, ngomong, dengan tulisan begitu, maupun dengan tindakan. Silakan tabligh, mengajak orang berbuat baik begitu. Dengan perilaku kita, udah ngaji ama belum ngaji kudu beda. Itu mudah ngaji ditanya sama yang belum ngaji, bang ngaji apa? Makanya ngaji jadi orang mah. Makanya kalau kagak ngaji jadi bego kamu ini. Ngaji, orang ditanya ngaji apa, ngomel dia. Ya sampein aja hasil ngajinya. Itu jadi orang juga gimana mau ngaji, orang juga begitu. Maka kita disuruh dakwah, mengajak orang mempertebal keimanan kepada Allah, mendekat sama Allah, mendekat sama Rasulullah, untuk menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik, manusia yang punya nilai manfaat untuk orang banyak. Apa saja niatnya tabligh, niatnya tabligh. Kayak begini nih yang main YouTube nih, begitu niatnya tabligh. Kalau niatnya nyari duit, marah-marah, ini nggak ada yang subscribe ini ya, nggak ada yang nonton ini, niatnya nyari duit begitu. Jangan, niatnya tabligh, ntar ganti lagi, buat channel baru, ganti lagi. Dakwah itu begitu, terus aja gali sumur sampai ketemu airnya. Ntar juga udah ketemu air enak, harus fokus begitu. Itu baru semeter gali sumur nggak ada air, pindah lagi. Baru semeter nggak ada air, pindah lagi. Sampai 100 tempat, kira-kira ketemu air nggak? Kagak. Coba 1 meter tuh terusin lagi ke dalam sampai 100 meter, nemu air nggak kira-kira? Begitu namanya disebut istiqomah. Begitu. Bukan istiqomah istri 3 dikontrakin rumah, itu istiqomah. Bukan begitu istiqomah. Ini lurus, jangan dicatat Bang Husni. Ya Allah, pakai dicatat lagi, ya Karim. Begitu kita kudu ngaji yang benar. Apa aja niatnya begitu, niatnya. Saya sering wanti-wanti sama anak-anak majelis yang bikin YouTube, bikin ini, bikin itu, yang lurus niat. Entar itu urusan Allah. Kalau kita niatnya berubah, akhirnya kita marah-marah sama Allah. Kita aja maksimalin, belajar kita apa saja yang dituntut oleh syariatnya. Orang YouTube dituntut oleh YouTube kudu begini, kudu begitu, ya dia harus ikutin. Begitu kita ngaji ya begitu hidup. Dakwah namanya. Dakwah apa aja kita orang kudu dakwah, tentu yang baik-baik. Kalau dakwanya nggak baik nanti dosa jariah. Begitu. Man da'a ila hudan, siapa orang mengajak kepada kebaikan lalu orang ngikut. Ini contoh, kita ngajak ngaji sama orang, lalu orang tuh ngaji gara-gara kita ngajak ikut, maka kita dapat ganjaran dari Allah sebanyak dia dapat. Berapa dia yang kita ajak nih? Ganjarannya 100 dari Allah karena dia khusyuk, kita dapat 100 dari Allah, nggak ngurangi ganjaran dia. Begitu dia ngajak lagi, dapat lagi. Ini namanya disebut multi level marketing. Ganjaran itu ada terus aja. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab waktu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, Umar bin Khattab ini ganjarannya seberapa?
Ganjarannya saya pengen tahu ganjarannya Umar bin Khattab, sahabatmu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Andai pohon dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, maka sampai kering tuh kebaikan Umar belum habis untuk dituliskan. Begitu. Lalu ditanya, bagaimana kalau Abu Bakar Siddiq ganjarannya? Bak setetes dari lautan. Umar tuh kalau dibanding Abu Bakar masih setetes Umar, Abu Bakar selautannya. Kenapa? Berapa banyak orang yang diislamkan oleh Abu Bakar, dan orang yang diislamkan mengislamkan lagi berapa? Jangan-jangan kita Islam juga datuk-datuk kita itu gara-gara diislamkan oleh Abu Bakar. Itu namanya multi level ganjaran. Itu begitu. Maka kita jangan tidak tabligh, mengajak orang berbuat baik sebisa kita. Kayak orang tua lah, makan anak ngambil tangan kiri, tangan jelek, pakai tangan bagus nak. Itu namanya dakwah namanya. Tangan bagus, pakai celana sambil diri, salah sambil duduk nak. Rasulullah nggak pernah pakai celana panjang sambil diri. Duduk nak, duduk. Itu namanya dakwah. Ini namanya mengimplementasikan kajian sifat tabligh yang dia pelajari. Mengajak orang berbuat baik. Apa saja. Gitu, apa saja. Ngajak orang berbuat baik. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl menyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah olehmu. Siapa yang diajak? Semua lapisan, dari mulai dia pejabat sampai rakyat jelata, pengusaha sampai karyawan kelas kecilan, santri, kiai, siapa aja kita kudu ngajak. Dalam diri muslim kudu menjadi da'i, tidak untuk menjadi kiai. Setiap muslim kudu menjadi da'i, tidak mesti harus jadi ustadz, tapi pribadi muslim karena yakin Rasul itu bersifat tabligh. Setiap muslim kudu menjadi da'i. Da'i itu tidak kudu duduk di atas meja, di atas panggung. Da'i itu tidak kudu pakai lekar. Da'i itu bagaimana muslim pribadinya mengajak kepada orang lain. Apa saja. Mengajak orang untuk taat, mengajak orang untuk mempertebal keimanan kepada Allah, mengajak orang untuk dekat dengan Allah, mengajak orang untuk berbuat kebaikan apapun bentuknya. Dan ini ditugasi setiap orang yang percaya bahwa Rasul itu bersifat tabligh. Minimal kalau kita ngaji punya HP, ditulis di HP-nya, ayo ngaji malam ini di masjid anu. Itu namanya dakwah. Daripada nulis status yang kagak-kagak, lapar gue, mana kenyang, ke warteg kalau pengen makan. Tulis. Itu namanya dakwah namanya. Buat apa kita punya HP? Gunanya buat apaan? Kalau kita nggak gunakan yang baik, tulis yang baik. Dakwah namanya. Mengajak orang berbuat baik namanya dakwah. Itu namanya paham bahwa Rasul bersifat tabligh. Paham dakwah. Bukan riya. Itu nulis ngaji ntar dikata riya lagi. Kagak. Gua ngaji riya. Kagak begitu. Orang dakwah tuh begitu. Yang kayak begitu. Bagaimana kalau dia bikin surat lamaran kerja, pengalaman kerja, takut riya, nama hamba Allah, begitu. Lulusan takut riya, kira-kira diterima nggak sama perusahaan? Lah kagak. Bukan begitu. Dakwah punya HP buat apaan? Begitu. Tulis apa aja, kebaikan-kebaikan, hasil ngaji, hasil apa aja ditulis. Namanya menyeru berbuat baik.
dari tulisan yang ada, ataupun gak ada yang nyangkut, nggak ada yang mau ikut ngaji dari tulisannya, tetap saja di mata Allah orang mulia dia ikut Rasulullah. Udah dakwah, karena bukan berhasilnya, tapi tugasnya menyampaikannya. Urusan berhasil itu urusan bukan kita. Kayak ngaji begini, urusan saudara paham atau tidak paham itu bukan bagian kita. Nyangkut atau tidak nyangkut dari apa yang disampaikan itu bukan bagian kita. Bagian kita sampaikan ajaran itu sebaik-baiknya, telaah dulu sebelum mengajar apa yang mau disampaikan. Enggak boleh enggak mutolaah main ngajar-ngajar aja, sebab biar enggak ada dasar nanti di dalam agama. Dari mana uraian yang dia urai kalau dia enggak punya sandaran guru demi guru, guru demi guru sampai Rasulullah? Bahaya dia di dalam mengajarnya. Maka tugas kita menyampaikan sekira-kira mampu kita. Adapun saudara paham, tidak paham, ngerti, tidak ngerti, itu bukan bagian kita, bagian saudara dengan Allah. Niat duduk di majelis taklimnya ngapain? Daripada di rumah puyeng banyak cucu berisik, mendingan ngaji, dapatnya tenang. Begitu, enggak berisik. Tergantung niatnya ngapain duduk di majelis ilmu itu. Motivasi dia duduk apa? Mempengaruhi niat itu pada duduknya di majelis ilmu. Ada yang duduknya karena sebentar lagi mau nyalon dewan, ini pengen dipilih. Itu motivasi. Niat-niatnya beda-beda, enggak apa-apa, itu urusannya. Duduk bagus. Begitu. Pokoknya kita kalau percaya bahwa Rasul bersifat tabligh, maka orang yang yakin akan muncul pada pribadinya menyeru kebaikan. Ngajak orang baca sholawat-kah? Ngajak orang bersedekah-kah? Ngajak orang sholat berjamaah-kah? Atau apa saja, ngingetin orang begini, ngingetin orang begitu, apa saja, namanya disebut tabligh. Tabligh, begitu. Tabligh ini yang paling penting. Begitu di majelis, jangan niatnya nyari duit. Kalau di majelis niat nyari duit, itu di pasar dagang. Begitu, dagang. Itu side effect namanya, nilai plus. Niatnya nempadi. Kalau kebetulan tumbuh rumput karena kita dagang baju, ada yang beli baju kita, itu namanya side effect, namanya rumput, bukan tujuan. Tujuannya ngaji. Pas karena tujuannya kita ngaji dagang, nggak ada yang beli, bangsat doang ini temen-temen ini, gua ngaji kagak beli juga, begitu bangsat dikata. Begitu, tahu nggak bangsat? Binatang kecil nyelip di baju, gatalnya setengah mati, itu bangsat namanya. Bener nggak? Tumbila, begitu. Gitu dikata bangsat doang. Jangan, kita ngaji harus serius. Ngaji begitu bakal rusak. Begitu segala sesuatu banyak perubahan daripada kita punya niat. Ini dakwah kita, niatnya mengambil. Kali aja sekali duduk di majelis dapat ilmu 1%, ngaji lagi dapat 1%, kan 100 kali ngaji 100%. Begitu diingat-ingat, mengajak sama keluarga, sama anak, diajak, disampaikan kebaikan demi kebaikan. Begitu namanya disebut dakwah. Dan ini perilaku orang yang yakin Rasul bersifat tabligh. Maka ada jamaah itu namanya jamaah tabligh. Begitu orang ngajak untuk ibadah ke masjid berjamaah ini itu, ya ngajak begitu. Itu begitu. Kenapa? Karena dia faham bahwa keimanan pada Rasul bersifat tabligh kudu mengajak. Mengajaklah orang berbuat baik. Adapun nerima atau tidak itu bukan urusan kita.
Urusan dia dengan Allah. Jadi yang namanya kebaikan tetap bernilai kebaikan meski kita ngajak tidak berhasil orang berbuat baik, karena urusannya kita dengan Allah, bukan dengan dia, dengan Allah. Bahwa kita mengamalkan ngaji sifat tabligh, ngajak orang ngaji begitu, ngaji begitu, ngajak orang begitu. Ini namanya dakwah, baik dengan ucapan, ngomong, dengan tulisan begitu, maupun dengan tindakan. Silakan tabligh, mengajak orang berbuat baik. Nah, begitu. Dengan perilaku kita, udah ngaji sama belum ngaji kudu beda. Itu mudah ngaji ditanya sama yang belum ngaji, "Bang, ngaji apa?" Makanya ngaji jadi orang mah. Makanya kalau kagak ngaji jadi bego kamu ini. Ngaji, orang ditanya ngaji apa, ngomel dia. Ya sampein aja hasil ngajinya. Itu jadi orang juga gimana mau ngaji, orang juga begitu. Maka kita disuruh dakwah, mengajak orang mempertebal keimanan kepada Allah, mendekat sama Allah, mendekat sama Rasulullah, untuk menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik, manusia yang punya nilai manfaat untuk orang banyak. Apa saja niatnya tabligh, niatnya tabligh. Kayak begini nih, yang main YouTube nih, begitu niatnya tabligh. Kalau niatnya nyari duit, marah-marah, ini nggak ada yang subscribe ini ya, nggak ada yang nonton ini, niatnya nyari duit, begitu. Jangan, niatnya tabligh, ntar ganti lagi, buat channel baru, ganti lagi. Dakwah itu begitu, terus aja gali sumur sampai ketemu airnya. Ntar juga udah ketemu air enak, harus fokus begitu. Itu baru semeter gali sumur nggak ada air, pindah lagi. Baru semeter nggak ada air, pindah lagi. Sampai 100 tempat, kira-kira ketemu air nggak? Kagak. Coba 1 meter tuh terusin lagi ke dalam sampai 100 meter, nemu air nggak kira-kira? Begitu namanya disebut istiqomah. Begitu. Bukan istiqomah istri 3 dikontrakin rumah, itu istiqomah. Bukan begitu istiqomah. Ini lurus, jangan dicatat Bang Husni. Ya Allah, pakai dicatat lagi, ya Karim. Begitu kita kudu ngaji yang benar. Apa aja niatnya begitu, niatnya. Saya sering wanti-wanti sama anak-anak majelis yang bikin YouTube, bikin ini, bikin itu. Yang lurus niat. Entar itu urusan Allah. Kalau kita niatnya berubah, akhirnya kita marah-marah sama Allah. Kita aja maksimalin, belajar kita apa saja yang dituntut oleh syariatnya. Orang YouTube dituntut oleh YouTube kudu begini, kudu begitu, ya dia harus ikutin. Begitu kita ngaji ya begitu hidup. Dakwah namanya. Dakwah apa aja kita orang kudu dakwah, tentu yang baik-baik. Kalau dakwanya nggak baik nanti dosa jariah. Begitu. Man da'a ila hudan, siapa orang mengajak kepada kebaikan lalu orang ngikut. Ini contoh, kita ngajak ngaji sama orang, lalu orang tuh ngaji gara-gara kita ngajak ikut, maka kita dapat ganjaran dari Allah sebanyak dia dapat. Berapa dia yang kita ajak nih? Ganjarannya 100 dari Allah karena dia khusyuk, kita dapat 100 dari Allah, nggak ngurangi ganjaran dia. Begitu dia ngajak lagi, dapat lagi. Ini namanya disebut multi level marketing. Ganjaran itu ada terus aja. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab waktu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, Umar bin Khattab nih ganjarannya seberapa?" Ganjarannya, saya pengen tahu ganjarannya Umar bin Khattab, sahabatmu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Andai pohon dijadikan pena, air laut dijadikan tinta, maka sampai kering tuh
kebaikan Umar belum habis untuk dituliskan. Begitu. Lalu ditanya, bagaimana kalau Abu Bakar Siddiq ganjarannya? Bak setetes dari lautan. Umar tuh kalau dibanding Abu Bakar masih setetes, Umar, Abu Bakar selautannya. Kenapa? Berapa banyak orang yang diislamkan oleh Abu Bakar, dan orang yang diislamkan mengislamkan lagi berapa? Jangan-jangan kita Islam juga datuk-datuk kita itu gara-gara diislamkan oleh Abu Bakar. Itu namanya multi level ganjaran. Itu begitu. Maka kita jangan tidak tabligh, mengajak orang berbuat baik sebisa kita. Kayak orang tua lah, makan anak ngambil tangan kiri, tangan jelek, pakai tangan bagus nak. Itu namanya dakwah namanya. Tangan bagus. Pakai celana sambil diri, salah, sambil duduk nak. Rasulullah nggak pernah pakai celana panjang sambil diri. Duduk nak, duduk. Itu namanya dakwah. Ini namanya mengimplementasikan kajian sifat tabligh yang dia pelajari. Mengajak orang berbuat baik, apa saja gitu, apa saja ngajak orang berbuat baik itu bagus. Begitu namanya tabligh, namanya dakwah, namanya. Jangan mengajak orang kepada kesesatan, bahaya. Contoh, ada orang ya Allah main apa namanya itu ya, balak 6 double it, main di banting-banting, cepret-cepret. Ini kasihan gelap, gua kasih lampu. Ya sebanyak dia deh. Berapa ada orang tuh? Ya sebanyak itu kita punya kesalahannya. Kan lampunya dari kita. Itu namanya dakwah kepada kejahatan. Dakwah mau kepada yang baik. Kita ngeser-ngeser kejahatan. Begitu. Maka orang ikut dari kejahatan yang ada, maka kita dapat andil dosa. Andil dosa. Begitu. Dulu di zaman Nabi Musa alaihi salam ada cerita menarik. Ada seorang tokoh agama, orang kita bilang ustadz begitu, ditanya sama muridnya, sama masyarakatnya, Pak Ustadz begitu, apa hukum minum-minuman? Karena dia doyan minum-minuman, dia juga doyan masalahnya. Kata dia, enggak apa-apa, enggak apa-apa, boleh. Kata dia, boleh. Akhirnya orang pada banyak minum-minuman gara-gara dia bolehin. Begitu. Kayak zaman dulu namanya sedekah bersubsidi, namanya porkas. Begitu. Ini minum-minuman. Si Ustadz ini ada itu kitabnya itu yang Kiai Sofwan baca itu, Tuhfatul Mardiyah itu. Itu pengarangnya adalah Imam Masjid Sayyidina Zainab di Mesir. Yang ngarangnya itu dibilangin, akhirnya lama-lama dia sadar bahwa fatwa dia keliru, salah gitu, sadar karena dia waktu kan doyan, begitu doyan. Jadi sekarang dia berhenti insaf. Udah nggak doyan, dia berhenti, dia tobat, dia nangis sama Allah, nangis. Dan pengen taubatnya itu dapat jawaban langsung dari Allah. Jawabannya ini kiai ini pengen dapat jawaban. Maka kemudian itu setelah sekian lama dia berzikir, akhirnya Allah utus seorang nabi nyamperin dia. Nabi di antara nabi Bani Israel nyamperin kepada dia. Dibilang, fulan, Allah berikan wahyu, tobatmu diterima sama Allah. Tobat daripada berfatwanya tuh, bilang minum-minuman boleh tuh, yang dia tarik lagi dimaafkan. Udah tobatnya, udah diampuni. Dia girang, sampai jingkrak-jingkrakan, alhamdulillah. Artinya dapat jawaban langsung dari Allah melalui nabinya bahwa tobatnya diterima. Kata Nabi itu, entar dulu, jangan jingkrak-jingkrakan dulu. Loh, orang tobat saya diterima, betul, tobatmu diterima. Cuman masalahnya bagaimana pengikutmu.
Kata dia, nanti saya bakal fatwakan kembali bahwa haram minum-minuman. Itu mah gampang, banyak yang udah mati, udah dikubur, dan dia belum bertaubat dari kesalahan yang kau sampaikan. Itu repotnya, namanya dakwah ila syar, mengajak kepada kejahatan. Itu bahaya, enggak boleh kita begitu. Namanya disebut dosa jariah. Begitu, bukan sodako doang yang jariah, dosa juga ngalir terus. Itu begitu. Maka sebarkan kebaikan apapun bentuknya itu, sebagai kita mengamalkan keyakinan kita bahwa Rasul bersifat tabligh. Ajak orang sebisa kita berbuat baik, apa aja, mau nyapu jalanan, mau kerja bakti, mau apa aja, yang penting baik. Kalau kita jadi pejabat, ajaklah orang untuk mengikuti peraturan dengan cara elehan, jangan cara-cara yang kurang sehat, kurang bermanfaat. Apa aja. Kalau kita jadi orang kaya, dakwalah dengan hartanya. Kalau kita jadi pejabat, dakwalah dengan jabatannya. Ajak orang berbuat baik. Itu kalau pimpinannya rajin berjamaah, kita komandan dalam kepolisian, itu karyawan juga bakal nurut komandan. Itu begitu, namanya dakwah dengan jabatannya. Begitu. Kalau kita orang kaya, dakwah dengan hartanya, dengan hartanya. Begitu. Kalau kita nggak punya apa-apa, dakwah dengan diemnya. Udah nggak membantu dana, nggak mau doain, nyelak mulu nyelak. Ini begitu, nyelak mulu. Ini namanya nggak bener. Diem aja udah ngebantu. Sianono pengurus masjid yang dibangun, dicelak mulu, kagak jadi. Begitu, nyelak mulu, bantuin kagak. Kata dia, kan nyelak juga bantuin. Itu sih bukan bantuin, megelin. Bener nggak? Ini ada pengurus masjid yang dibangun ini. Itu begitu. Dakwah namanya. Dakwah begitu. Banyak orang dakwah. Ngajak kebaikan, dikata sok suci, sok pinter, begitu. Itu kita tantangan dakwah begitu. Begitu. Jangan berhenti daripada dia sok bodoh begitu. Mendingan sok pinter, ya kan? Dia sok bodoh begitu. Enggak apa-apa. Jadi tulislah kebaikan. Andai ada yang ikut satu, nilai kebaikan gede. Enggak ada yang ikut, dapat ganjaran dari dakwahnya. Bukan ikutnya yang dinilai, dari dakwahnya yang dinilai, dari berbuat baiknya. Agama itu begitu, dakwah. Maka kata kita ini orang mengamalkan sifat tabligh, faman ja'ala du'a ilal khairi da'bahu wa sughlah faqad akhadha bihadzin wafirin min mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang telah memasang dirinya untuk mengajak berbuat baik, tangannya, ucapannya, perilakunya, ngajak berbuat baik sama orang, jadi kerjaannya begitu, ngajak berbuat baik sama orang, maka orang ini telah mengambil bagian warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mesti jadi kiai. Begitu. Ada undangan maulid, udah di-share aja maulid masjid masjid mana aja. Masjid mana ada maulid, tulis aja di grup, hadirilah maulid, ini gambarnya. Tapi jangan gambar yang tahun lalu, kasihan ngibulin orang. Karena gambar harus dilihat dulu tanggalnya. Jangan disuruh nge-share gambar tahun lalu. Main share-share aja. Jadi harus jelas. Siapa? Ya Allah. Ini harus benar ini. Jadi siapa orang yang memasang dirinya, sibuk kesehariannya untuk dakwah, mengajak orang berbuat baik sebisa dia dengan tulisan maupun dengan ucapan maupun dengan perbuatan,
maka orang itu telah mengambil warisan Rasulullah. Emang apa? Karena Rasul tidak mewariskan duit. Begitu, innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang emas, uang perak. Wa innama warrasul ilma. Sesungguhnya para rasul itu mewariskan ilmu untuk dakwah, mengajak orang berbuat baik. Begitu. Siapa orang yang mengajak orang berbuat baik dalam berapa saja? Kalau ada kita dagang, nasihati biar Anda dagangnya benar. Ini ngobrol aja di gardu, ngobrol di tempat kongko, begitu, nggak apa-apa. Begitu, walaupun orang tuh kongres namanya, kongko ora beres. Nah kita yang beresin, nasihatin yang baik, ngomongin yang baik aja. Jangan yang nggak baik, yang baik. Omongin yang baik-baik. Apa saja, namanya dakwah. Jadi minimal sama keluarga. Kalau bahasa orang, kita orang majelis, kalaulah kita tidak bisa menjadi lampu yang mercusuar yang ada di atas menara, bisa menyinari berbagai wilayah-wilayah, paling tidak kita orang majelis harus bisa menjadi lilin yang bisa menyinari sekitaran rumah tangga kita sebagai dakwah, mengamalkan ajaran keyakinan keimanan kita bahwa Rasul bersifat tabligh. Ama bini kita, ama anak kita, minimal begitu. Namanya tabligh. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini tabligh. Jangan tidak tabligh. Ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah sebisa kita. Begitu, saudara. Begitu, dagang baju, niatin buat orang sholat, buat orang ketemu orang, ganjaran gede. Namanya dakwah juga, dakwah. Yang bagus-bagus. Niatnya dakwah. Apa aja dakwah. Niatnya dakwah. Begitu, yang namanya dakwah itu perlu pengorbanan. Capek, lelah, nggak enak, pegel. Ya dakwah begitu. Nggak ada yang namanya enggak pegel. Kalau pengen enak nanti dikubur. Tidur, enggak bangun-bangun. Nikmat. Tapi sekarang waktunya berlelah-lelah di dunia. Jangan nanti dikubur baru mendusin. Kata Imam Ali, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Banyak manusia itu di dunia ini pada tidur, nanti dikubur baru sadar betapa tingginya manfaat duduk di majelis ilmu ngajak orang ngaji. Dulu saudara, di Serang itu ada seorang nyai-nyai demen hadir di majelis ilmu. Ketika wafat 3 hari, dimimpi oleh seorang ulama dengan rumah yang gedong mewah bagus. Lalu ditanya oleh si ulama, "Nyai, perasaannya ini rumahnya jelek reot, kok rumahnya bagus?" "Ini berkat saya 3 tahun sebelum wafat ini duduk-duduk di majelis ilmu. Ya Allah, kalau tahu begini, saya dari dulu saya ngaji ini. Duduk doang, enggak ngapa-ngapa. Duduk, namanya jider, ngaji nyender. Begitu, enggak apa-apa." Begitu, bagus. Emang siapa? Begitu, bagus. Udah enggak apa-apa. Itu duduk doang di majelis ilmu, terang. Orang kalau nanti dikubur pengen balik ke dunia, pengen apa? Pengen ngaji. Pengen ngaji, pentingnya ngaji. Pengen ngaji, manfaatnya dikubur nikmat. Pengen ngaji. Begitu. Maka kalau kita bisa ambil tuh ilmu, ajarin. Kita nggak bisa ngajarin, hormati yang ngajarin ilmu, sama ada kita ngaji sama dia atau belum. Kita harus ta'zim saja sama ulama. Sebablah Nabi menyuruh akrimul ulama, hormatlah sama ulama, sama ada dia guru kita ataukah kita belum berguru sama dia. Yang namanya ulama, hormat saja kita. Sebab apa? Kalau kita tidak hormat sama ulama, kita mencidrakan mulut kita, mengotori dengan menghina ulama, maka hancur kita, derajatnya habis, pusing hidup kita. Mau lewat mana tanpa lewat ulama?
Itu begitu saudara. Oleh karena itu, siapa orang yang memasang dirinya untuk berdakwah sebisa kita, apa jadi motivator, apa menjadi artis WA, emang ada artis WA, atau apa saja begitu, yang share kebaikan-kebaikan, maka dia orang telah mengambil warisan banyak dari Rasulullah. Wasara ala sabili, dia berjalan di atas jalannya Rasulullah. Jalannya Rasulullah itu jalan yang terjal mengasihkan, jalan di mana Ibrahim pernah ngalamin dibakar oleh Raja Namrud, jalan bagaimana Nabi Yunus dilemparkan ke lautan, jalan di mana Rasulullah terusir dari kampung halamannya. Emang itulah dakwah beresiko? Enggak apa-apa, karena itu adalah bagian dalam kehidupan. Maka orang saudara, kita harus dakwah sebisa kita. Ngaji nih, apa ke yang kita dapat sampaikan? Cara makan Nabi, cara minum Nabi, cara pakai bajunya Nabi, cara nyisir rambutnya Nabi, cara pakai sendalnya Nabi. Sampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun, yang halus, yang bagus. Dakwah itu harus bil hikmah, enggak boleh tanpa hikmah. Ada orang enggak sholat, kita bilang, bang, apaan? Tahu ayam enggak? Tahu lah ayam. Gua mau tanya sama lu, ayam sholat enggak? Kagak. Lu sama sama ayam. Ini enggak berhasil. Kalau dakwah kayak begini enggak berhasil. Dakwah ini namanya ngenyek namanya. Ngenyek itu apa ya? Ya, iya begitu dah. Begitu. Saya juga kurang paham, suka dengar-dengar ngenyek-ngenyek tuh. Bahasanya yang bagus, bahasanya. Betapa ulama menceritakan kisah-kisah di zaman Nabi Sulaiman, itu bahasanya halus. Ngajak orang sholat aja bahasanya halus. Begitu. Dulu di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman ini ngerti bahasa binatang. Fafahamnaha Sulaiman. Allah berikan paham kepada Nabi Sulaiman tentang mantiqat thair, kicauan burung, segala macam ngerti. Maka zaman Nabi Sulaiman sholatnya asar doang. Maka ketika dengar adzan, Allahu Akbar, adzan tuh, maka orang pada berduyun-durun dari sawah tuh, dari ladangnya dia ke masjid. Maka itu anak sapi kaget, anak sapi ampe loncat di pundak punggung ibunya, ampe dia nanya, mak ngapain itu orang pada lari-lari? Oh, itu umatnya Nabi Sulaiman. Umatnya Nabi Sulaiman mau ngapain? Dengar adzan, panggilan Allah, maka dia buru-buru mau menunaikan ibadah sholat asar. Oh, ibadah adzan. Tidak lama lagi qomat. Orang kalau udah qomat baru lari-lari. Tadinya mau nyantai. Waktu ditegur sama bininya, bang udah adzan, baru juga adzan, berisik amat, ntar belum qomat. Kan ada yang kayak begitu ya. Begitu. Yang mana orangnya nih? Tuh begitu. Itu. Kemudian pas qomat orang pada lari-lari. Pas qomat lari-lari. Anak sapi itu nanya, itu ngapain orang lari lebih kencang dari tadi? Kata emaknya, dia dengar qomat. Apaan qomat? Qomat itu mau mendirikan sholat asar. Apaan sholat asar? Ibadah rasa syukur kepada Allah atas dikasih nikmat sama Allah. Itu anak sapi ngangguk-ngangguk. Oh, sholat itu rasa syukur sama Allah. Dia lalu kemudian anak sapi itu dia nangis dengan suara yang lirih. Dia bilang sama maknya, mak, yuk kita sholat. Kata si anak sapi sama ibunya, mak, yuk kita sholat. Si emaknya tertawa. Kata si emaknya, anakku, kita ini bangsa sapi. Begitu, bangsa sapi enggak sholat.
Itu begitu saudara. Sama kayak tadi, sama kayak tadi, tapi halus saudara, halus. Karena yang ngomong anak sapi sama emaknya, dan emak sama anaknya. Kata emaknya, anakku, kita ini bangsa sapi. Itu yang sholat mau bangsa manusia. Adapun kita bangsa sapi, enggak sholat anakku. Begitu. Itu sama kayak tadi. Lo tahu ayam nggak? Sama, tapi di kupingnya beda. Beda di kupingnya. Beda di kupingnya. Sama isinya. Itu begitu. Jadi bahasa itu harus manis. Dakwah. Apa sama duit? Saya biasanya dakwah sama anak-anak tuh. Begitu. Kalau mau tidur dekat kita, baca sholawat. 1 sholawat 1000. Berarti kalau 100 1000. Iya baik, 100. Saya pengen nambah biar 200. Iya nggak apa-apa, 200.000. Yang penting bagaimana kayak caranya. Yang penting dia mau ibadah. Karena ada kelasnya kayak begitu. Kelasnya. Jadi dakwah bil hikmah, dengan cara yang baik. Caranya yang bagus. Itu di dalam dakwah. Caranya. Bagaimana Rasulullah SAW? Dakwahnya Nabi ini indah, cantik. Ada seorang Arabi, Arab pegunungan. Ada di Bulughul Maram tuh hadisnya. Dakwah di orang Arab pegunungan. Nabi lagi ngajar di masjid. Itu orang datang belakangan, main langkahin aja leher temennya, karena banyak di masjid yang ngaji sama Nabi. Udah di depan, dia pengen kencing. Kencing aja di pojokan masjid. Iya, masjidnya bukan kayak sekarang pakai keramik, masih tanah zaman dulu. Jadi masih pasir Madinah. Kencing di pojokan. Itu sahabat pada mau bangun. Biarin dia kencing aja pojokan. Sampai dia kelar kencing, dimasukin dia tuh si burungnya tuh, disangkarnya. Lalu kemudian dia duduk. Maka Nabi bilang sama sahabat yang lain, tolong ambil air seember. Ambil air seember, siram, suruh disiram kencingnya. Itulah dakwah Nabi. Cantik. Di mana dakwahnya? Kalau tuh yang orang kencing tuh digertak, "Hoi, jangan kencing di situ, masjid." Dia lari. Yang tadinya pojokan doang tuh kencing, semasjid. Ambak-ambakan kemana-mana. Apa airnya yang tadinya cukup seember, kudu berember-ember. Kalau dia digertak, Nabi enggak, biarin. Jadi sono doang jadi. Begitu. Yang kedua, kalau dia takutnya diem ditahan, itu jadi batu ginjal, lebih parah dibanding air seember. Begitu. Itu namanya dakwah. Hebatnya dakwah Nabi. Coba kalau dia ditahan, apalagi kalau buru-buru, masukin burungnya, kejepit sama resleting. Biar kata jagoan, nangis saudara. Jagoan kejepit sama resleting. Ya Allah. Mau dibantuin sama temennya, takut ngeliat burungnya, enggak dibantuin, kejepit, kelojotan. Bagaimana? Tapi lah Nabi cantik. Ini namanya dakwah. Dakwah itu begitu saudara. Dakwah. Maka siapa orang mengajar, dengan kita ngaji tabligh, dah tulis yang bagus-bagus, ngajak orang berbuat baik-baik. Begitu ngajak. Jangan sampai ngirim lagi di grupnya piring kosong restoran, bikin orang lapar. Begitu ngasih kagak, bekasnya mulu, bikin orang ngiri nih. Nggak bener nih yang kayak begini. Ada nggak ini? Yang mana orangnya? Ya Allah. Apaan Pak Deh? Durian. Begitu. Ya Allah. Bikin orang ngiri aja. Yang bagus-bagus, nulisnya yang bagus-bagus. Dakwah. Begitu. Wasara ila sabili. Dia berjalan di jalannya Rasulullah. Sebisa kita. Yang punya uang, dakwah dengan uangnya.
sebisa kita. Ajak makan orang, ganjaran gede. Ngasih makan orang-orang, ganjaran gede. Kayak ngebangun Ka'bah 70 Ka'bah, itu ngasih makan nama orang, ganjaran gede. Ngasih makan nama orang, begitu. Maka kalau kita makan nih bareng, jangan sampai waktu bayar pura-pura kencing gitu. Begitu, ini nggak bener ini. Gitu, jangan. Kita dakwah namanya, dakwah. Sebisa kita, apa aja yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa kerjakan, begitu. Itu namanya disebut dakwah. Apa yang kita bisa, inilah yang disebut dakwah. Wa alaikal balagh, tugas kita menyampaikan ajaran Rasulullah. Tugas kita. Saudara bisa tahlil, mimpin tahlil. Saudara bisa ratiban, mimpin baca ratiban, dakwah. Saudara bisa sholawat, bikin majlis sholawat. Apa aja, itu dakwah. Apa aja yang bisa, ajak orang berbuat baik. Sebisa kita, niatin ngikutin Nabi Muhammad. Inilah dakwah. Maka disebutlah innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Agar supaya ilmu kita nambah. Dari mana ilmu kita nambah? Dari kita dakwah. Begitu. Nanti kita mimpin tahlil, baru kita bisa. Gimana itu cara berhentinya? Kalau kita belum mendengarin masih nyantai-nyantai. Pas mimpin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini pengen berhentinya tuh lupa. Gimana itu berhentinya? Kalau nggak bisa mimpin, nggak ingat la ilaha illallah, dia hampir 100 belum juga karena dia nggak bisa. Apa itu terakhirnya? Sampai dia tepuk tangan, itu hadirinya tepuk tangan juga. Waduh, kagak ngerti apa ini ya. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Begitu. Sampai kemudian dia la ilaha, sampai dia tangannya, itu hadirinya tangannya begini-begini juga. Karena dia gak ngerti. Itu gara-gara nggak biasa. Dibiasakan biar kita bisa. Kalau udah bisa enak. Kalau kita belum hafal, baca aja, buku udah dibagi bagaimana cara bertahlil.